kesempatan ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Seperti yang kita ketahui bahwa flora dan fauna memiliki perbedaan yang esensial dan karakteristik habitatnya yang berbeda. Indonesia merupakan negara yang kaya akan flora dan fauna, baik yang terdapat di darat maupun di laut. Flora dan fauna tersebar tidak merata di setiap daerahnya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada iklim, edafik atau kondisi tanah, fisiografi, dan biotik. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 faktor tersebut. Suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan itu merupakan iklim. Yang artinya iklim itu berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna. Faktor yang disebabkan oleh iklim ini bisa kita sebut dengan faktor klimatik. Selain itu, ada faktor yang disebabkan oleh tanah atau faktor edafik. Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan media utama tumbuhnya flora. Flora juga bisa memilih tanah mana yang tepat untuk dia tumbuh, dikarenakan flora itu memiliki beberapa kebutuhan untuk membantu pertumbuhannya, seperti humus, unsur hara, kandungan air, dan kandungan udara di dalam tanah. Sedangkan untuk fauna akan menjadi pemangsa dari flora, sehingga fauna akan memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan makanannya. Kemudian masuk ke faktor fisiografi. Faktor fisiografi yang berkaitan dengan persebaran makhluk hidup adalah ketinggian tempat dan bentuk wilayah. Gejala gradien termometrik di mana suhu udara akan mengalami penurunan sekitar 0,5 derajat Celcius sampai dengan 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut. Pada gambar di samping dapat kita lihat bahwasanya daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 600 meter yaitu termasuk ke dalam daerah panas. Dan di daerah panas itu banyak dijumpai tanaman seperti padi, tebu, karet, dan kelapa. Berbeda pada daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1.500 meter, yang masuk ke dalam kategori daerah sejuk, yang ditanami hutan tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Sehingga setiap bentuk wilayah dan ketinggian tempat itu memiliki karakteristik atau tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang berbeda-beda, sesuai dengan bentuk dan ketinggian tempatnya. Pernahkah kita melihat perkebunan teh? Perkebunan teh itu umumnya hanya dapat kita jumpai pada dataran tinggi, bukan? Dari sini dapat kita simpulkan jika bentuk permukaan bumi juga dapat mempengaruhi. Faktor tersebut bisa kita sebut dengan faktor fisiografi. Selanjutnya faktor biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya memiliki peran tersendiri terhadap keberlangsungan flora dan fauna. Seperti yang kita lihat, ada cacing yang hidup di tanah itu. Keberadaannya akan membantu penyuburan tanah dari flora yang hidup di sana. Nah, dari contoh itu, kita bisa tahu jika makhluk hidup itu juga bisa menjadi faktor persebaran flora dan fauna. Faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup inilah yang biasa disebut dengan faktor biotik.